Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi Arkan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh ilmuwan Islam pada masa dulu, yaitu Ibnu Khaldun. Mengapa saya memilih Ibnu Khaldun sebagai pembahasan pada kali ini? Karena pemikiran beliau masih diterima di masa sekarang, di masa modern. Salah satunya tokoh terkemuka di dunia yaitu Barack Obama. Baik, saya lanjutkan saja kepada pembahasan. Riwayat singkat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada 1332 Masehi, merupakan sejarawan, sosiologi, dan filsuf muslim yang lahir di Tunisia. Ia berasal dari keluarga yang terpelajar dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun dikenal karena karyanya yang berjudul Muqaddimah, yang merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau wafat pada 1406 Masehi. Pemikiran beliau yaitu yang pertama, beliau memiliki konsep pemikiran asabiyah. Ibnu Khaldun mengembangkan konsep asabiyah yang merujuk pada semangat kesukuan atau kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat. Ia percaya bahwa asabiyah adalah faktor penting dalam pembentukan dan kekuatan suatu masyarakat. Yang kedua ada siklus sejarah. Ibnu Khaldun juga mengembangkan teori tentang siklus sejarah yang menyatakan bahwa sejarah berulang dalam pola yang sama. Ia percaya bahwa suatu masyarakat akan mengalami pertumbuhan, kemakmuran, dan kemudian kemunduran. Yang selanjutnya pemikiran yaitu peran agama dalam masyarakat. Ibnu Khaldun percaya bahwa agama memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat dan mempertahankan kohesi sosial. Ibnu Khaldun juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang masyarakat, sejarah, dan agama. Bisa dilihat dalam analisis singkat ini. Yang pertama ada pendekatan interdisiplin, yang dimana Ibnu Khaldun menggunakan pendekatan interdisiplin dalam karyanya, yang menggabungkan elemen-elemen sejarah, sosiologi, filsafat, dan agama. Yang kedua adanya pentingnya konteks sejarah, di mana Ibnu Khaldun menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dalam menganalisis masyarakat dan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga ada relevansi dengan masyarakat modern. Itu sekarang, di mana pemikiran Ibnu Khaldun masih relevan dengan masyarakat modern, terutama dalam hal memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang menarik tentang tokoh ilmuwan Ibnu Khaldun bagi saya adalah meskipun Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14, pemikirannya masih relevan dan digunakan oleh berbagai tokoh negara termasuk Amerika Serikat. Yang pertama, teori siklus sejarah, di mana Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus sejarah yang menyatakan bahwa sejarah berulang dalam pola yang sama. Teori ini telah digunakan oleh beberapa presiden di Amerika, termasuk Ronald Reagan. Pada masa itu dia memahami dan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Amerika Serikat. Terus ada teori tentang peran negara dalam ekonomi, di mana Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang peran negara dalam ekonomi yang menyatakan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi. Teori ini telah digunakan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama untuk memahami dan menganalisis peran negara dalam mengatasi krisis ekonomi pada masa
kepemimpinan Barack Obama. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.